Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novia Puspitasari dengan NIM 21000101115, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan resume manajemen dari referensi buku The Management Handbook. Bab 3 yaitu planning. Planning atau perencanaan adalah kemampuan untuk melihat konsekuensi jangka panjang dari tindakan saat ini. Kesediaan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Dan kemampuan untuk mengendalikan apa yang dapat dikendalikan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat dikendalikan. Ikhtisar. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya, dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dan rencana sangat penting untuk menghubungkan visi dan misi umum organisasi tentang masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tingkatan perencanaan. Yang pertama, politik. Politik yaitu mengenal kesepakatan tentang tujuan dan sumber daya secara keseluruhan. Yang kedua, pengembangan metode yang luas dan dalam menetapkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, operasional, yaitu dalam implementasi sehari-hari di bidang rencana strategi. Fase untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama, spesifik atau menargetkan kelompok dalam hal yang berbeda. Yang kedua, assignable atau menetapkan tanggung jawab kepada setiap orang, bahkan kelompok. Yang ketiga, realistis atau pertimbangan hanya apa yang sebenarnya dapat dicapai. Yang keempat, teruntuk atau termasuk angka ataupun hasil yang dapat diukur keberhasilannya. Yang kelima, etis atau menghormati hak dan kepentingan orang lain. Yang keenam, terikat waktu atau memiliki tanggal mulai dan berakhir. Tahap implementasi dan evaluasi. Rencana yang disusun dengan baik seringkali dibuat tidak relevan, karena itu pelaksanaan yang buruk atau tidak lengkap. Sedangkan evaluasi adalah elemen yang mengubah proses perencanaan linear menjadi siklus perencanaan. Selain pelaporan rutin, evaluasi berkelanjutan terhadap strategi oleh staf di semua tingkat organisasi diperlukan agar dapat menyesuaikan dan mempertimbangkan rencana. Ada kunci untuk memulai perencanaan. Yang pertama, strategi dan rencana yang diperlukan untuk menerjemahkan visi menjadi tindakan yang efektif. Yang kedua, keputusan strategi memiliki implikasi keuangan. Yang ketiga, rencana perencanaan dengan menyisihkan staf, sumber daya, dan waktu untuk proses perencanaan. Yang keempat, strategi dan rencana yang berbeda diperlukan pada tingkat hierarki yang berbeda dan dalam kerangka waktu yang berbeda. Bab 4 yaitu komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi itu pun yang efektif memerlukan perhatian penuh dan penyampaian pesan yang jelas. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pemahaman bersama, komunikasi yang efektif di dalam organisasi ini dan dengan pemangku kepentingan di luar merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pemenuhan mandat. Ada sifat dan aliran komunikasi dalam organisasi mencerminkan strukturnya. Yang pertama, dalam lingkungan hierarki, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak terlalu hierarki, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak secara tatap muka, melalui email informal dan naik turun. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seseorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan memberikan mereka informasi
dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Untuk membangun kepercayaan, kontak tatap muka seringkali penting, karena itu membangun hubungan pribadi antar orang. Komunikasi secara lisan dan tulisan. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, yaitu penyampaian pemikiran dan ide yang efektif secara mendengarkan aktif kepada rekan-rekan. Berkomunikasi hanya dapat bermakna dalam pertukaran dua arah, yaitu oleh karena itu pentingnya mendengarkan orang lain aktif. Dalam operasi apapun, membuat keputusan perlu membuat berdasarkan informasi dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan, apakah ini staf atau pemangku kepentingan eksternal. Kunci dalam komunikasi. Yang pertama, pahami konteks kita, pemangku kepentingan kita, dan sesuaikan komunikasi kita dengan audiens. Yang kedua, kepercayaan merupakan bagian integral dari komunikasi dua arah yang sehat. Yang ketiga, menulis yang baik adalah keterampilan manajemen yang penting untuk tujuan pada audiens kita dan tetap sederhana. Yang keempat, meluangkan waktu untuk mempersiapkan presentasi dan pastikan untuk berlatih dan jika memungkinkan rekan dan tinjau pada saat penyampaian. Bab 2 yaitu leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kualitas yang lebih alami bagi beberapa orang daripada orang lain. Kepemimpinan bisa membawa visi dan misi untuk masa depan dan memimpin di saat krisis. Menjadi seorang pemimpin memerlukan bertindak secara strategis dan konsisten dalam mendukung visi dan misi yang lebih luas dalam organisasi. Seorang pemimpin tahu bahwa bagaimana membawa perubahan bisa diperlukan dan bagaimana bisa menginspirasi dan memotivasinya. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, paksaan atau direktif. Yang kedua, afiliasi atau pendukung. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, demokratis dan berorientasi kecepatan. Komunikator, motivator, dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi dan misi adalah kemampuan untuk mengkomunikasinya dengan jelas dan ringkas, serta mengimplementasikannya dengan proses yang rumit dan menjelaskan tidak harus sedemikian. Orang tidak akan mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Ini penting karena orang-orang diingatkan akan visi tersebut dan terus mendapat informasi melalui tahap implementasi, baik itu kemajuan atau masalah, karena ini membantu menciptakan perasaan yang lebih kuat di dalam diri mereka dalam proses dan karena itu komitmen yang lebih besar implementasinya. Kunci seorang pemimpin. Yang pertama, kemampuan mengatur diri sendiri. Yang kedua, bertindak secara strategis. Yang ketiga, komunikator yang efektif. Yang keempat, memiliki sikap yang bertanggung jawab. Yang kelima, merancang tujuan dengan jelas dan tekun dalam mengejar impian. Yang keenam, memiliki visi masa depan yang jangka panjang. Yang terakhir, pengembangan kreativitas dan inovasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.